Dorama yang diadaptasi dari serial anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Kazuya yang terpaksa harus menyewa pacar setelah ia dicampakkan oleh mantan pacarnya dengan tujuan agar dirinya bisa move on. Melalui sebuah aplikasi rental pacar online, akhirnya Kazuya bertemu dengan seorang gadis cantik dan atraktif bernama Chizuru Mizuhara. Apakah hubungan cinta palsu yang terikat uang ini bisa bertahan? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama Jepang berjudul Kanojo Okari Shimasu. Kazuya Kinoshita merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun, jurusan administrasi bisnis di salah satu universitas di Tokyo. Saat ini ia tinggal sendirian di kamar kos dan sejak awal masuk kuliah dia hanya mengandalkan biaya hidup 1 juta yen dari orang tuanya. Soal status, Kazuya sekarang sudah memiliki pacar dan dia sangat bangga memiliki kekasih. Sebab Kazuya jadi bisa memamerkan pacarnya yang cantik dan populer bernama Mami Nanami itu kepada teman-temannya. Namun, kehidupan Kazuya yang bahagia itu mendadak berubah setelah Mami secara mendadak bilang kalau ada cowok lain yang dia sukai. Tanpa memikirkan perasaan Kazuya dan rasa bersalah, dengan santainya Mami minta putus. Sejak hari itu Kazuya jadi sangat patah hati sebab Mami adalah pacar pertama dalam hidupnya. Apalagi dia dicampakkan cuma dalam waktu sebulan sejak mereka berpacaran. Di saat sedang galau, Kazuya tidak sengaja melihat iklan di sosial media yang menampilkan jasa pacar sewaan. Dengan aplikasi itu, siapapun dapat memilih kriteria pacar seperti apa yang mau disewa. Karena masih merasa sakit hati diputusin Mami, tanpa pikir panjang Kazuya langsung mencoba memesan pacar dengan asal memilih. Keesokan hari, ia menunggu sendirian si pacar tersebut di atas jembatan. Awalnya Kazuya berpikir kalau foto perempuan itu hasil editan atau menggunakan filter. Tapi setelah melihat wajah dan penampilan pacar sewaannya, Kazuya hanya bisa melongo memandangi gadis yang menghampirinya itu ternyata sungguh imut, manis, dan cantik. Bahkan lebih-lebih dari yang terlihat di foto profilnya. Intinya gadis bernama Chizuru Mizuhara itu terlalu sempurna bagi Kazuya yang masih belum sadar kalau dia telah memesan pacar sewaan kelas S di aplikasi. Sesuai peraturan, sebelum mereka berkencan si penyewa harus menyerahkan uang jasa terlebih dahulu. Tempat pertama yang mereka tuju adalah Taman Akuarium. Buat Chizuru ini pertama kalinya ia berkunjung ke sana. Bukan tanpa alasan Kazuya mengajak Chizuru ke Taman Akuarium. Hal itu karena Kazuya memang sangat menyukai tentang ikan, dan dia dengan antusias memberitahukan nama-nama ikan lengkap dengan ciri-cirinya. Sebagai pacar sewaan, Chizuru sungguh-sungguh memainkan perannya yang membuat pasangannya bisa nyaman, seperti dengan memuji ataupun menggandeng tangan Kazuya. Setelah durasi jasa habis, sesuai peraturan mereka harus berpisah kembali dan tidak boleh mengganggu kehidupan satu sama lain. Kazuya awalnya lupa kalau cowok yang menggunakan jasa pacar sewaan bukan cuma dirinya. Dari aplikasi dia bisa melihat banyaknya survei kepuasan pelanggan Chizuru. Dia pun sadar bahwa semua sikap Chizuru kepada dirinya cuma akting belaka sesuai dengan panduan dari agensi. Karena suasana hatinya sedang galau, Kazuya meluapkan kekesalannya dengan memberi komentar survei buruk bahwa dia menganggap Chizuru gadis yang tega mempermainkan hati seseorang. Keesokan hari karena ingin menyadarkan Chizuru, maka Kazuya menyewa Chizuru lagi. Namun hari itu justru di luar perkiraannya karena Chizuru hadir dengan penampilan dan model rambut yang baru. Dari tatapan dan penampilan Chizuru itu, hampir saja membuat kepercayaan diri Kazuya jadi goyah. Setelah menyerahkan uang jasa, Kazuya langsung menanyakan apa Chizuru tidak merasa hampa berkencan dengan cowok tidak populer demi mendapatkan uang, meskipun dia tidak menyukai cowok-cowok tersebut. Tapi Chizuru bilang kalau dia menyukai pekerjaannya. Di hadapan setiap orang, Chizuru juga tidak malu menunjukkan kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tapi Kazuya sadar kalau semua itu hanyalah akting berdasarkan panduan. Saking seriusnya, Chizuru bakal mempelajari segala hal tentang ikan supaya dia dapat menyesuaikan diri dengan Kazuya. Namun semua usaha yang dilakukan Chizuru tampaknya malah membuat Kazuya merasa risih.
Saat itu Chizuru belum paham apa-apa. Sebenarnya sikap Kazuya itu disebabkan pengalaman pahitnya dengan mantan pacarnya. Dulunya Kazuya sangat perhatian pada Mami, tapi yang terjadi dia malah dicampakkan. Mendadak Chizuru menarik Kazuya ke tempat sepi. Di sanalah Chizuru meluapkan seluruh emosi yang ia pendam kepada Kazuya. Sejak awal dia ini cuma pacar sewaan dan sudah tugas Chizuru memperlakukan Kazuya seperti kekasihnya. Namun yang ada malah sepanjang hari Kazuya cuma marah-marah dan mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Yang namanya menggunakan pacar sewaan sudah seharusnya menyetujui ketentuan yang ada. Selain itu, Chizuru butuh penjelasan kenapa Kazuya memberi bintang 1 dalam tingkat survei kepuasan sebelumnya, padahal dia tidak melakukan hal aneh pada Kazuya dan gara-gara itu rating Chizuru jadi turun. Jika Kazuya memang berniat merusak pekerjaan orang, Chizuru menyuruhnya melakukan di tempat yang lain saja. Segala ucapan Chizuru sangat membuat Kazuya takut dan tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tak menyangka sosok asli Chizuru ini ternyata begitu galak. Meski begitu, Kazuya sadar kalau semua ini akibat kesalahannya. Beberapa saat kemudian, Kazuya mendapat telepon dari orang tuanya yang menyampaikan kalau saat ini neneknya jatuh pingsan. Ia bergegas pergi ke rumah sakit. Sedangkan Chizuru terpaksa ikut karena dia masih punya sisa waktu tugas. Sesampainya di rumah sakit, ternyata kondisi nenek Kazuya sudah membaik. Sang nenek pun menanyakan siapa gadis yang ikut bersama Kazuya. Tidak ada satupun dari mereka yang menduga itu pacarnya Kazuya. Tapi karena bosan diremehkan keluarganya sendiri, akhirnya Kazuya nekat bilang bahwa Chizuru adalah pacarnya. Seketika nenek dan orang tuanya pun terkejut tidak percaya. Karena profesional, Chizuru melanjutkan kebohongan ini dengan memberi kepastian kalau dia memang pacarnya Kazuya. Neneknya yang tadi sakit mendadak langsung sembuh mengetahui cucunya membawa pacar secantik Chizuru. Yang neneknya tahu Kazuya itu sampai usia 20 tahun tidak pernah berpacaran. Saking senangnya neneknya sampai berlari keluar untuk memanggil nenek yang lain. Mendengar itu Chizuru jadi panik, sebab ternyata neneknya juga dirawat di rumah sakit ini. Dan soal profesinya sebagai pacar sewaan, Chizuru belum pernah cerita pada neneknya. Merasa terlambat untuk kabur, keduanya memutuskan bersembunyi di balik selimut kamar sebelah. Berada begitu dekat dengan Chizuru membuat Kazuya tidak dapat mengendalikan dirinya. Akibatnya Chizuru menendang Kazuya hingga terhempas. Chizuru menegaskan bahwa sampai kapanpun mereka berdua tidak akan pernah menjadi sepasang kekasih sungguhan. Karena perdebatan itu, nenek Chizuru dan Kazuya menemukan mereka. Awalnya Kazuya yang tak ingin terus berbohong berniat jujur kepada neneknya. Namun mendadak Chizuru menyela pembicaraan sebab dia tidak mau neneknya sampai tahu tentang pekerjaannya sekarang. Pilihan terbaik mereka, Chizuru meminta Kazuya nanti mencari waktu yang tepat untuk bilang kalau mereka sudah putus. Kazuya pun menceritakan tentang neneknya yang sudah 3 kali dirawat di rumah sakit dan sebelumnya pernah kritis. Setelah kakeknya meninggal, neneknya yang mengurus toko keluarga sendirian sambil membesarkan anak dan cucunya. Neneknya punya impian, sebelum meninggal ia ingin Kazuya menemukan kekasih yang tepat. Kazuya juga bercerita tentang dirinya yang pernah berpacaran sebulan. Dia sudah mencoba mengajak Mami menemui neneknya, tapi Mami menolak kemudian mencampakkan Kazuya. Itulah alasan kenapa Kazuya menyewa Chizuru dengan setengah hati, seolah dia bagai kelinci yang akan mati kesepian. Tapi suatu hari nanti Kazuya berharap bisa membawakan pacar yang sesungguhnya ke hadapan neneknya. Mendengar cerita itu Chizuru pun memakluminya, sebab ia mengerti bagaimana rasanya ingin membahagiakan keluarga. Melalui aplikasi, Chizuru melihat survei kepuasan dari Kazuya yang kini memberinya bintang 5. Setelah hari itu Kazuya berniat bangkit dan menjalani kehidupan kampus yang sederhana. Ia melihat bagaimana Mami sepertinya sudah bahagia dengan cowok barunya. Kedua sahabatnya yaitu Sun dan Kibe mengejek Kazuya yang sudah dicampakkan Mami. Namun hal itu tidak berpengaruh lagi pada Kazuya yang sepertinya sudah mulai bisa move on. Akan tetapi secara kebetulan pertemuannya dengan gadis berkacamata dan berkepang menyebabkan raut wajah Kazuya berubah. Meskipun penampilannya jauh berbeda, ia mengenali dengan jelas gadis kutu buku itu adalah sosok Chizuru yang ternyata selama ini satu universitas dengannya tapi beda fakultas. Tiba-tiba gadis itu menyeret Kazuya ke sebuah ruangan. Dia ingin Kazuya berjanji untuk tidak membocorkan kepada siapapun tentang identitasnya sebagai Chizuru si pacar sewaan dan mereka juga tidak punya hubungan apa-apa.
Sekalipun menghindar, entah karena takdir atau cuma kebetulan, ketika pulang ke kosannya, Kazuya kembali bertemu dengan Chizuru, yang sebenarnya kamar kos mereka juga bersebelahan. Chizuru menggunakan nama Ichinose untuk mengaburkan identitasnya yang asli. Keesokan hari bencana mendatangi Kazuya ketika neneknya bilang akan mengunjungi kosannya untuk bertemu Chizuru. Dia panik dan segera mengunjungi kamar Chizuru untuk meminta tolong agar mau menjadi pacarnya sekali lagi walau cuma sebentar saja. Namun Chizuru menolak mentah-mentah permintaan Kazuya itu. Ketika neneknya datang, berbagai cara dilakukan Kazuya agar neneknya mau pulang. Seperti bilang Chizuru sedang kerja paruh waktu, tapi neneknya tetap bersikeras akan menunggu hingga larut. Saking kagum pada Chizuru, neneknya menunggu sambil memainkan game yang karakternya mirip Chizuru juga. Sementara dari kamar sebelah, Chizuru tampaknya penasaran apakah neneknya Kazuya sudah pulang atau belum. Ia pun berinisiatif menguping dari balkon luar. Di sana ia mendengar Kazuya yang sedang ngobrol bersama neneknya. Sejak datang tadi, neneknya sudah menyadari tingkah aneh Kazuya, dan dia langsung menebak kalau hubungan antara Kazuya dengan Chizuru sedang ada masalah. Neneknya sadar Kazuya memang bukanlah anak yang populer di kalangan perempuan. Namun sejak tahu ada gadis sebagai bidadari yang menyukai cucunya, itu seakan telah memberi mimpi indah pada sang nenek. Tidak tega menyakiti perasaan neneknya lebih dalam lagi, Kazuya berniat mengungkapkan semua kebohongannya. Sebelum mengatakan, tiba-tiba saja Chizuru nyelonong masuk dengan membawa hasil masakannya sendiri. Ia menggunakan masakan itu sebagai alasan kenapa datang terlambat. Nenek Kazuya pun menyambutnya dengan senang hati. Ia percaya Chizuru tidak akan meninggalkan Kazuya, dan penantiannya itu tidaklah sia-sia. Setidaknya masalah hari ini bisa terselesaikan. Kazuya berterima kasih dan berniat membayar jasa Chizuru. Tapi Chizuru menolak uang tersebut dengan alasan dia tidak bisa memberi laporan ke agensi soal pekerjaan di luar jadwal. Sepertinya setelah bertemu dengan nenek Kazuya, sikap Chizuru jadi mulai melunak. Dia mengizinkan Kazuya menyewanya setiap hari Rabu selama 1 jam saja. Karena di hari itu Kazuya biasa pergi menjenguk neneknya. Sesuai janji mereka berdua pergi menjenguk sang nenek di hari Rabu. Sepertinya nenek Kazuya sama sekali tidak mencurigai tentang sandiwara keduanya. Dan ketika pulang, Chizuru terus menggandeng tangan Kazuya. Karena ini sesuai panduan pacar sewaan. Dari sana Kazuya menyadari semua pandangan cowok lain yang terpaku pada Chizuru. Dan Kazuya tidak bisa membantah kalau Chizuru memanglah pacar yang sempurna. Masalah lain kembali muncul saat kedua sahabat Kazuya memergoki mereka. Keduanya tidak mengenali Chizuru yang sebenarnya orang yang sama dengan Ichinose di kampus. Lagi-lagi mereka mengejek Kazuya kalau dia mungkin ingin diperas oleh gadis itu. Merasa kesal diremehkan, Kazuya keceplosan menyebutkan Chizuru sebagai pacarnya. Dengan wajah terpaksa, Chizuru pun membenarkan dia adalah pacarnya Kazuya. Apalagi teman-teman kampus mengajak mereka saat itu juga menghadiri acara minum bersama. Chizuru yang sejak tadi menahan akhirnya meluapkan emosinya kenapa kebohongan Kazuya makin lama makin parah dan merembet ke orang-orang di sekitarnya. Kazuya beralasan kalau Kibe itu adalah teman semasa kecilnya yang juga akrab dengan neneknya. Jadi ia berharap Chizuru mau mengerti sedikit saja. Baru tiba, Kibe langsung memperkenalkan pacar Kazuya yang baru. Tapi mereka tidak memperhatikan kalau di sana ternyata ada Mami. Suasana menjadi sangat canggung dan semua yang ada di sana dapat melihat bagaimana ekspresi kesal ditunjukkan Mami yang terlihat cuek dari biasanya. Wajar saja dia tidak terima, sebab Kazuya yang baru saja dia putusin sekarang langsung dapat pacar baru. Saat Kazuya pergi ke toilet, Mami dengan sengaja mengajak ngobrol Chizuru. Dia bahkan mengatakan semua keburukan Kazuya di hadapan Chizuru. Mendengar itu, refleks Chizuru marah pada Mami yang tega berbicara keburukan mantan pacarnya dan sama sekali tidak kasihan pada Kazuya. Chizuru mendesak agar Kazuya menyangkal perkataan Mami, tapi Kazuya sendiri lebih pasrah menerima semua itu. Merasa kecewa, Chizuru memutuskan langsung pergi meninggalkan Kazuya. Sepulangnya Mami kembali menghampiri Kazuya yang sedang mabuk. Mami heran bagaimana Kazuya bisa jadian sama cewek yang imut dalam waktu singkat. Dan dia juga menganggap Chizuru itu bukanlah perempuan baik-baik. Namun Kazuya berusaha membela Chizuru dengan bilang kalau Chizuru adalah gadis yang sempurna untuknya. Tidak sepantasnya Mami menjelek-jelekkan perempuan yang sudah mau menerima Kazuya sebagai pacarnya. Kazuya bergegas pulang mencari Chizuru untuk meminta maaf padanya.
Tapi Chizuru mengaku tidak terlalu memikirkannya, sebab dia cuma pacar sewaan, jadi wajar saja jika Kazuya lebih mementingkan mantan pacarnya. Terkadang Kazuya menganggap dirinya itu sampah. Di satu sisi ia merasa sakit hati diputusin, tapi di sisi lain ia masih mengharapkan Mami kembali. Menurut Chizuru, tidak seharusnya Kazuya menyalahkan diri terus. Dia tidak bisa melupakan Mami karena Kazuya menganggap Mami itu berharga untuknya. Tibalah hari berlibur. Tempat yang dituju Kazuya bersama teman-temannya adalah pantai. Di sana turut serta Mami yang masih penasaran dengan Kazuya. Mami mengira di tempat ini dia bisa bebas mendekati Kazuya. Namun tanpa direncanakan, Ichinose alias Chizuru kebetulan datang juga ke pantai tersebut bersama teman-temannya. Memang untuk saat ini belum ada yang mengenalinya, tapi Chizuru sangat cemas kalau sampai teman-teman Kazuya tahu identitas dia yang sebenarnya, semua bisa berantakan. Padahal alasan Chizuru mau disewa oleh Kazuya bukan demi dirinya, melainkan demi neneknya. Ketika mereka saling berdebat di dalam toilet, tiba-tiba dari luar Mami mencari Kazuya. Keduanya pun panik sehingga terpaksa Kazuya yang keluar duluan. Mami curiga karena tadi ia sempat mendengar Kazuya ngobrol bersama orang lain dari dalam toilet. Berbagai alasan digunakan Kazuya demi menyangkal kecurigaan itu. Sampai akhirnya Mami nekat membuka pintu toilet. Bersama dengan Chizuru yang juga keluar menampakkan diri dan sudah merubah penampilannya dari Ichinose si kutu buku menjadi Chizuru si pacar sewaan. Kehadiran Chizuru semakin membuat Mami jengkel dengan kemesraan keduanya. Di saat teman-temannya mengajak Chizuru ngobrol, Mami tiba-tiba minta tolong pada Kazuya untuk mencarikan gelangnya yang terjatuh. Lokasinya di antara bebatuan dan agak jauh dari keramaian. Namun diam-diam Mami punya tujuan terselubung. Ia dengan sengaja memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium Kazuya. Sejak awal dia memang tidak terima Kazuya begitu mudah move on darinya dan berniat merusak hubungannya dengan Chizuru. Tapi saat itu pikiran Kazuya hanya ada Chizuru seorang. Sewaktu di kapal, Kazuya memperhatikan Chizuru yang kurang enak badan. Ia mencoba menunjukkan perhatiannya, namun Chizuru ingin diberi waktu sendirian. Chizuru yang merasa mual berjalan hingga ke sisi kapal. Dan saat ada gelombang menerpa kapal, Chizuru mendadak terjatuh ke laut. Kazuya yang turut melihat kejadian itu, tanpa pikir panjang ikut terjun ke laut untuk menyelamatkan Chizuru. Di tepi pantai Chizuru terbangun. Ia tidak mengingat bagaimana dirinya bisa sampai ke sana. Karena di sebelahnya ada sosok Kazuya, barulah ia sadar kalau Kazuya yang telah menyelamatkannya. Tapi kondisi Kazuya yang tidak sadarkan diri dan jantungnya terhenti, sangat membuat Chizuru panik. Ia mencoba memberi pertolongan pertama dengan CPR demi menyelamatkan Kazuya. Akhirnya Kazuya bisa kembali sadar. Di sana Chizuru meminta maaf karena telah membuat Kazuya dalam bahaya demi menyelamatkannya. Keesokan hari saat akan menuju kampus, Kazuya ditabrak oleh seorang gadis SMA. Gadis itu sama sekali tak meminta maaf dan malah menuduh Kazuya orang mesum sembari berlalu pergi. Sewaktu dalam perjalanan pulang, mereka secara kebetulan berpapasan dengan Sun sahabatnya. Sun mengatakan kalau sekarang dirinya sudah punya pacar, kemudian mengajak Kazuya dan Chizuru untuk double date Sabtu depan. Jadi di waktu dan tempat yang telah dijanjikan, Sun memperkenalkan pacar barunya yang bernama Ruka Sarasina. Tentu Kazuya tak asing dengan wajah Ruka, sebab sebelumnya Ruka merupakan gadis SMA yang pernah menabraknya. Wajah imut dan cantik yang dimiliki Ruka sangat membuat Kazuya jadi pangling. Ia merasa kecantikan Ruka itu setara dengan Chizuru. Sesuai keinginan Sun, mereka menjadikan tempat latihan panjat tebing sebagai lokasi kencan. Chizuru mencoba bersikap baik pada Ruka dengan mengajaknya ngobrol. Namun mendadak Ruka mengucapkan kalimat yang sangat membuat Chizuru kaget. Kalau ternyata Ruka mengetahui identitas Chizuru yang seorang pacar sewaan. Entah bagaimana Ruka bisa tahu, yang jelas Chizuru berusaha menyangkalnya dan dia menceritakan juga pada Kazuya. Padahal ini pertama kalinya mereka bertemu. Seketika pikiran negatif mulai merasuki Kazuya. Ia khawatir kalau sampai Ruka memberitahu Sun tentang Chizuru yang seorang pacar sewaan, bisa-bisa kehidupan Chizuru jadi hancur berantakan. Kazuya pun bertekad melakukan cara apapun agar Ruka mau tutup mulut. Saat Sun pergi, ia seorang diri mengejar Ruka. Ternyata Ruka sudah menyadari gerak-gerik mencurigakan Kazuya yang menguntitnya. Kazuya tidak punya pilihan selain mengakui kebohongannya
asalkan Ruka mau merahasiakan identitas Chizuru dari Shun. Ruka sebenarnya kagum dengan kemesraan antara Kazuya dengan Chizuru serta pengorbanan yang pernah Kazuya lakukan demi menyelamatkan Chizuru. Tapi setelah ia mengetahui bahwa Chizuru itu seorang pacar sewaan, ia jadi merasa kecewa padanya. Kazuya kemudian memaksa Ruka untuk mengucap janji untuk tidak membocorkan ke siapapun dengan cara merekam suaranya. Entah kenapa mendadak jantung Ruka berdegup kencang dan ia mencoba pergi menghindari Kazuya. Namun Ruka jatuh tersandung di tangga sehingga dengan cepat Kazuya terjun melindunginya. Akhirnya terungkap bahwa Ruka adalah seorang pacar sewaan juga. Semuanya jadi masuk akal kenapa Ruka bisa tahu identitas Chizuru. Awalnya Chizuru yang kesal ingin mengadukan pada agensi mana Ruka bekerja. Tapi Kazuya melarangnya sebab masih ada kemungkinan Ruka mengungkap kebohongan mereka pada Shun. Keesokan hari, Kazuya menunggu Shun untuk menanyakan kapan dia akan menemui Ruka lagi. Tiba-tiba perhatian Kazuya teralihkan oleh orang-orang yang menyebut-nyebut ada cewek manis di sana. Alangkah kagetnya Kazuya karena gadis yang dibicarakan orang-orang itu adalah sosok Ruka. Ada begitu banyak mahasiswa yang menggodanya, tapi yang sebenarnya ingin dicari Ruka adalah Kazuya. Belum sempat menanyakan apa alasannya, terlihat Shun yang melintas sehingga Kazuya langsung membawa Ruka pergi bersembunyi. Di ruang kelas kosong, tiba-tiba Ruka meminta Kazuya mau memeluknya. Ia menyebut angka 79 poin, tapi Kazuya belum paham apa maksudnya. Ketika Shun menyusul masuk ke ruang itu juga, mereka bersembunyi di bawah meja dosen. Karena sempit, Kazuya memeluk Ruka yang masih sibuk melihat ponselnya. Angka di ponsel menunjukkan 90 BPM dan Ruka merasa lega karena perkiraannya benar. Shun akhirnya menemukan mereka yang sedang berduaan. Tapi Ruka justru secara terang-terangan mengucap terima kasih pada Shun yang telah menyewanya kemarin. Dengan begini kebohongan Shun jadi ketahuan kalau dia sudah menggunakan jasa pacar sewaan. Kazuya sungguh tidak mengerti dengan apa maksud Ruka mengungkap identitasnya sendiri serta mengecewakan pelanggannya. Kazuya kemudian menyampaikan kepada Chizuru mengenai kehebohan yang disebabkan Ruka di kampus mereka. Beberapa saat kemudian, Ruka kembali menghampiri Kazuya setelah mengikuti hingga ke tempat kosnya. Ruka terlihat kecewa ketika tahu antara Kazuya dengan Chizuru ternyata kamarnya bersebelahan. Ia tidak terima hubungan keduanya bisa sedekat ini. Di hadapan Kazuya, Ruka bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungan antara Kazuya dan Chizuru, termasuk apa pekerjaan Chizuru. Namun dengan satu syarat, yaitu Ruka ingin Kazuya mau jadian dengannya. Ruka mengaku ini pertama kalinya ia menyukai seseorang yang telah membuat detak jantungnya melampaui 90 BPM. Diceritakan Ruka terlahir dengan penyakit yang menyebabkan detak jantungnya lebih rendah dari orang lain. Biasanya orang normal itu sekitar 70-80, tapi Ruka sekitar 60 per menit. Apapun yang ia lakukan tidak ada pengalaman yang mendebarkan, seolah-olah ia seperti robot. Ruka mulai jadi pacar sewaan karena ia menduga bahwa cinta dapat merubah segalanya. Tapi sayangnya ia tidak pernah merasakan cinta sejati. Sampai-sampai Ruka berpikir bahwa hal yang mendebarkan itu tidak ada di dunia ini. Namun pertemuan pertamanya dengan Kazuya telah merubah segalanya. Ruka akhirnya dapat membuktikan kalau dirinya sama dengan gadis yang lain. Semua pengakuan Ruka kepada Kazuya didengarkan juga oleh Chizuru dari dalam kamarnya. Kazuya mengira anak SMA seperti Ruka hanya bermain-main dengan perasaannya. Tapi Ruka sungguh-sungguh kalau dia selalu mencari sosok ambisius seperti Kazuya. Menurut Ruka, jika hubungan pacar sewaan bisa seserius hubungan antara Kazuya dengan Chizuru, pasti saat menjadi pacar asli, Kazuya lebih menjaga pasangannya secara baik-baik. Sembari menangis, Ruka mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia sadar tidak bisa memaksa Kazuya untuk tiba-tiba menyukainya. Jadi dia tidak keberatan kalau untuk percobaan di awal, asalkan Kazuya mau menjadikan dia pacar sungguhan. Chizuru yang tidak tega melihat Ruka terus menangis, menyarankan Kazuya menerima cinta Ruka. Sepertinya dia memang tulus suka pada Kazuya, dan pastinya ada suatu kondisi kenapa dia bisa menangis seperti itu. Lagian Ruka sendiri yang bilang kalau dia boleh dijadikan pacar percobaan, dan nantinya keputusan akhir ada di tangan Kazuya. Sejak mereka jadian, Kazuya jadi kurang tidur dan hanya bisa istirahat paling lama 3 jam sehari. Hal itu dikarenakan Ruka selalu menghubungi Kazuya dari telepon 2 kali hingga mengirim pesan sekitar 50 pesan dalam sehari. Kazuya jadi berpikir kalau dia bukan berpacaran,
tapi ini sudah seperti kontrak dengan iblis. Selain itu ada masalah lain, kini sisa tabungan Kazuya tinggal 200 ribuan yen dari yang dulu total 1 juta yen. Hal ini dikarenakan Kazuya terpikat menyewa Chizuru sehingga ia benar-benar butuh pekerjaan paruh waktu untuk mendapat uang tambahan. Di saat sedang berpikir, Kazuya tak sengaja melihat Chizuru yang menghampiri seorang pria tampan. Dia mulai curiga sekaligus penasaran apa ada cowok setampan itu yang menyewa pacar. Lalu apakah pacar sewaan bisa punya cowok rahasia? Tak terasa Kazuya terus mengikuti dan mengawasi Chizuru. Sampai akhirnya Kazuya melihat Chizuru yang sepertinya hampir dicium oleh pria itu, padahal tidak. Kazuya yang refleks mendekati keduanya malah jadi tersandung. Mau tidak mau Chizuru menjelaskan dirinya yang sedang membicarakan soal naskah dengan pria bernama Umi Nakano itu. Kazuya sama sekali tak menduga bahwa Chizuru sebenarnya seorang aktris pemula. Sekolah aktor cukup menghabiskan biaya sehingga Chizuru menjadi pacar sewaan untuk melatih aktingnya. Lalu sosok Umi adalah teman aktor yang sering membantu Chizuru. Intinya semua ini hanyalah kesalahpahaman Kazuya saja. Fakta tentang Chizuru yang seorang aktris membuat Kazuya semakin minder. Ia menganggap dunia antara dia dan Chizuru itu jauh berbeda. Melihat Kazuya yang murung, Chizuru tiba-tiba memberikannya sebuah paket. Ia ternyata diam-diam meminta pendapat Umi untuk memilihkan barang cowok, dan paket itu rupanya berisi casing HP bermotif ikan. Untuk mengganti milik Kazuya yang rusak sewaktu ia terjun ke laut menyelamatkan Chizuru. Gadis itu bilang ini bukanlah hadiah, tetapi ini merupakan bentuk rasa terima kasih. Menerima benda itu telah menyebabkan Kazuya menangis, sebab ini pertama kalinya dia menerima sesuatu dari seorang cewek dan itu membuatnya sangat terharu. Agar bisa mencari uang tambahan, Kazuya mulai bekerja paruh waktu di tempat karaoke. Kabar tentang Kazuya yang sudah bekerja diketahui juga oleh Ruka. Dia sampai turut melamar pekerjaan di tempat yang sama dengan Kazuya, supaya bisa punya banyak waktu bersama dengan pacarnya itu. Ketika pulang, Kazuya mendapat selembar pesan dari Chizuru, yang ingin mengajaknya bertemu di balkon kamar pada jam 9 malam. Chizuru ternyata ingin minta tolong pada Kazuya, agar dia mau menyewa seorang cewek dari aplikasi pacar sewaan. Perempuan yang dimaksud merupakan junior Chizuru yang baru mulai menjadi pacar sewaan belakangan ini. Dilihat dari segi manapun, cewek tersebut seorang pemalu, sehingga menyebabkan beberapa pelanggan mengeluh akan hal tersebut. Berhubung Kazuya bukan orang asing bagi Chizuru, dia jadi merasa tenang jika Kazuya yang melatih juniornya itu. Kazuya memang tidak mau mengecewakan Chizuru, oleh karena itu keesokan hari ia datang menemui perempuan yang dimaksud. Saat mereka bertemu, ternyata benar seperti apa yang dikatakan Chizuru, bahwa cewek bernama Sumi Sakurasawa itu orangnya sangat pemalu. Meski disebut pemalu, tetap saja Kazuya menganggap Sumi itu cewek yang terlalu manis. Sepanjang jalan cuma Kazuya saja yang berbicara, sedangkan Sumi terlihat seperti ragu mengeluarkan kata-kata meski ingin. Kazuya menyarankan agar Sumi mau berlatih senyum. Tapi untuk tersenyum pun Sumi sangat kesulitan, yang malah membuat wajahnya jadi makin aneh seakan mengejek, padahal dia tidak bermaksud. Tanpa dia sadari, Mami secara kebetulan melihat keduanya jalan bersama. Sumi belum juga mengeluarkan sepatah kata pun, dan melalui ketikan di ponselnya Sumi bercerita tentang apa alasannya mengambil pekerjaan sebagai pacar sewaan, yaitu karena ia merasa harus memperbaiki rasa malunya dan dia berjuang keras untuk merubah itu. Saat Kazuya baru kembali membeli minuman, ia melihat Sumi yang digodain oleh 2 orang pria nakal. Kazuya pun nekat membawa pergi Sumi dari sana dengan mengabaikan hinaan dari kedua pria itu. Untuk pertama kalinya Kazuya mendengar suara Sumi yang akhirnya mau ngobrol dengannya. Dia berterima kasih sekaligus meminta maaf karena Kazuya sampai dihina karena harus menolongnya. Tapi Kazuya tidak terlalu memikirkan soal itu dan perlahan Sumi sudah mulai tidak bersikap canggung lagi. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ karena Mami rupanya diam-diam mengikuti Kazuya. Dia penasaran dengan siapa cewek yang saat ini menemani Kazuya. Belum sempat menjelaskan, Sumi justru menunjukkan gestur kalau dia adalah pasangannya Kazuya, walaupun ini cuma pura-pura. Tapi menurut Kazuya, ini bukanlah saat yang tepat jika dilakukan di hadapan Mami, yang tahu bahwa Kazuya sudah punya Chizuru. Malah sekarang Mami yang menganggap Kazuya sudah berselingkuh tanpa tahu kebohongan mereka. Sejak putus dari Kazuya, Mami merasa banyak hal yang dia tidak ketahui dari mantan pacarnya itu. Dari tiba-tiba Kazuya membawa cewek cantik seperti Chizuru,
dan sekarang dapat cewek manis lagi seperti Sumi. Semua ini telah membuat Mami berpikir bahwa Kazuya itu sebenarnya cowok yang populer. Namun ia anggap tidak melihat kejadian hari ini dan Mami berjanji akan menjaga rahasia Kazuya sebagai mantan. Lalu mengenai Sumi, menurutnya Sumi itu terlalu baik untuk menjadi seorang pacar sewaan. Tapi Kazuya mencoba menghargai usaha pertama Sumi yang bertekad menghilangkan sikapnya yang pemalu itu. Sumi pun memberi sebuah senyuman yang kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Sementara di tempat lain, Mami yang masih tidak percaya kalau Sumi adalah cewek barunya Kazuya, iseng-iseng mencoba mencari di internet menggunakan nama lengkap Sumi. Dari situlah Mami akhirnya tahu bahwa Sumi sebenarnya seorang pacar sewaan. Di balkon kosan, Kazuya menemui Chizuru lagi. Ia sudah mendapat kabar baik dari Sumi yang merasa senang dengan kencan hari ini. Tapi hal yang sebenarnya ingin Chizuru sampaikan adalah tentang dirinya yang berniat berhenti menjadi pacar sewaan. Dulu Chizuru pernah bilang kalau dia adalah seorang aktris. Soal sutradara teater sudah diputuskan, dan jika ia bisa bekerja sebagai aktris, Chizuru mungkin tidak perlu kesusahan lagi dengan kehidupannya. Keesokan hari seperti biasa, Chizuru mendapat orderan dari pelanggan barunya. Ia mendatangi tempat yang dijanjikan dan di sana ia begitu terkejut karena orang yang menyewanya seorang perempuan dan orang itu ternyata adalah Mami. Sedangkan di tempat kerjanya ada beberapa pria yang mulai menggoda Ruka. Kazuya yang mendengar itu langsung teringat pada perkataan Chizuru yang ingin mengejar impiannya. Oleh sebab itu ia tidak boleh terus bermanja-manja pada Chizuru lagi. Dan Kazuya harus berusaha jatuh cinta pada cewek yang memang tulus menyukainya, yaitu Ruka. Ia kemudian menyeret Ruka ke sebuah ruangan kosong. Di sana Kazuya berniat meresmikan hubungannya dengan Ruka, karena sebelumnya hubungan mereka masih tahap percobaan. Namun melihat Mami dan Chizuru yang melintas, seketika membuat Kazuya lupa dengan apa yang mau dikatakannya. Kazuya tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa Mami bisa bersama Chizuru dan apa alasan kedua gadis itu datang ke sana. Padahal setahu Kazuya, Mami tidak punya kontak Chizuru. Jadi ia berpikir, apa mungkin Mami sudah tahu tentang identitas Chizuru. Saking penasarannya, Kazuya sampai berusaha menguping obrolan kedua gadis itu. Ternyata dugaannya benar kalau Mami sudah tahu tentang hubungan antara Kazuya dan Chizuru yang merupakan pacar bohongan. Mami meminta Chizuru berhenti bermain-main menjadi pacarnya Kazuya. Sebab selama dia punya pacar sewaan, Kazuya tidak bisa jadian sama pacar aslinya. Mami sungguh muak melihat senyuman kebohongan yang terpasang di wajah Chizuru. Kazuya pun menyalahkan dirinya atas masalah ini. Dari awal Chizuru mau menjadi pacar sewaannya hanya karena dia merasa kasihan pada Kazuya. Tapi sekarang dia malah jadi korban. Tak ingin membiarkannya, Kazuya bergegas pergi menyusul kedua gadis itu. Di atas jembatan, Kazuya kembali mendengar obrolan keduanya. Kali ini giliran Chizuru yang ingin tahu, sebenarnya Mami menganggap Kazuya itu sebagai apa. Sebelumnya Kazuya pernah menceritakan kepada Chizuru kalau dia sudah bersumpah membahagiakan Mami, dan Mami bukanlah sosok yang mudah dilupakan oleh Kazuya. Chizuru yakin sampai saat ini pun Kazuya masih mengharapkan Mami. Chizuru meminta Mami mau memikirkan sedikit saja soal Kazuya, sebab ia tahu bagaimana rasanya menjadi pacar sewaan dan tahu kalau cinta seseorang adalah sesuatu yang sangat berharga. Memang sulit untuk jatuh cinta dengan seseorang, namun apa Mami pernah berusaha memahami perasaan Kazuya dan menganggap serius cinta darinya? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa Kazuya adalah orang yang mungkin bisa memberikan kebahagiaan untuk Mami. Segala perkataan Chizuru makin membuat Mami kesal yang dianggap terlalu ikut campur urusannya dengan Kazuya. Mungkin Mami terlihat cuek, tapi sebenarnya dia memikirkan perkataan Chizuru. Oleh karena itu malamnya, Mami mendadak menelpon Kazuya kalau ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Mami ternyata berniat mengajak Kazuya untuk balikan dan menjadi pacarnya lagi. Tapi kali ini berbeda, karena Mami meminta Kazuya cuma berpura-pura pacaran dengannya untuk menghadapi orang tuanya yang cerewet. Tapi yang jadi masalah, Mami malah mengajak Kazuya pergi bertemu orang tuanya di hari Rabu ini. Padahal di hari itu sama dengan jadwal Kazuya biasa menyewa Chizuru untuk menemui neneknya. Mami juga sudah tahu Ichinose dan Chizuru itu orang yang sama. Namun ia tidak memberitahukan niat dia menjadikan Kazuya sebagai pacar pura-pura. Mami hanya takut Chizuru jadi menyukai Kazuya.
Jadi ia meminta Chizuru tidak menghalangi Kazuya untuk jatuh cinta. Sejak mengetahui itu, Chizuru mulai menghindar dan menjauhi Kazuya. Lagian ia juga sudah pernah bilang akan berhenti menjadi pacar sewaan dan tidak bisa terus-menerus terlibat hubungan semacam ini. Jadi ia meminta Kazuya berhenti menyewanya lagi serta mengakhiri hubungan mereka. Sikap Chizuru yang mendadak berubah dan terkesan cuek membuat Kazuya jadi bingung. Padahal sebelumnya Chizuru pernah bilang kalau dia tidak akan meninggalkan Kazuya sendirian. Apa sekarang Chizuru sungguh membenci Kazuya? Sesuai permintaan, keesokan hari Kazuya pergi menemui orang tuanya Mami. Ibunya begitu ramah, tapi ayahnya tampak tidak menerima Kazuya secara baik. Tak disangka ternyata di sana ia secara kebetulan melihat Chizuru yang sedang menemani pelanggan. Obrolan antara Kazuya dengan orang tua Mami terasa canggung. Bahkan ayahnya Mami cuma diam, sama sekali tak mengucap sepatah kata pun. Namun pandangan Kazuya lagi-lagi tertuju pada Chizuru yang mulai terlihat mabuk. Kemudian pergi keluar dari restoran itu bersama si cowok pelanggan. Ayah Mami akhirnya mengajukan pertanyaan, seperti berapa lama Kazuya akan bekerja untuk menikahi Mami, dan apa untungnya mereka menjalin hubungan. Belum sempat menjawab, perhatian Kazuya kembali teralihkan oleh Sumi yang ada di luar restoran. Dengan beralasan akan ke toilet, ia menemui Sumi untuk menanyakan apa telah terjadi sesuatu. Rupanya Sumi ingin mencari Chizuru, karena sepertinya ada kesalahan pemesanan dari agensi dan cowok yang menjadi pasangan kencan Chizuru hari ini sebenarnya telah dicekal. Pantas saja tingkah Chizuru terlihat aneh barusan. Agar bisa membantu, Kazuya langsung memberikan nomor kontaknya kepada Sumi, sehingga nanti Sumi bisa langsung menghubunginya kalau terjadi apa-apa sembari menunjukkan kemana arah Chizuru pergi. Sedangkan Mami, dia ketahuan oleh sang ayah kalau telah berbohong dengan membawa pacar palsu. Rupanya ayahnya berniat menjodohkan Mami dengan orang pilihan ayahnya. Tapi Mami tidak mau dan itulah alasan kenapa dia meminta Kazuya menjadi pacarnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Kazuya tak lagi memperhatikan Mami. Namun ia lebih mengkhawatirkan bagaimana keadaan Chizuru saat ini. Tak berapa lama ia mendapat pesan yang dikirim oleh Sumi kalau Chizuru dibawa masuk ke sebuah hotel oleh pelanggannya. Kazuya pun memutuskan pergi meninggalkan Mami menuju tempat yang disebutkan Sumi. Resepsionis hotel tidak mau memberitahu kamar pelanggannya, jadi Kazuya cuma mengikuti lantai berapa yang ditunjukkan lift. Satu persatu kamar coba ia ketuk karena memang tidak tahu di mana kamar Chizuru berada. Cowok pelanggan itu memang punya niat jahat kepada Chizuru dengan memberinya obat tidur. Ia sengaja mengambil foto Chizuru dan ingin berbuat tidak senonoh. Merasa tidak punya banyak waktu lagi, Kazuya tiba-tiba punya ide dengan menyalakan alarm tanda bahaya. Hal itu ternyata berhasil membuat Chizuru bangun dari tidurnya, dan si pelaku yang sudah ketahuan pun berniat melarikan diri. Tapi ia tidak bisa kabur dari Kazuya yang tanpa ragu menerjangnya. Chizuru melaporkan kepada pihak kepolisian kalau dia telah diberi obat tidur oleh si pelaku, dan ketika sadar sudah berada di hotel. Polisi jadi tahu mengenai pekerjaan Chizuru yang seorang pacar sewaan. Lalu si pelaku sebenarnya contoh pelanggan yang merasa dimanfaatkan dan diperas oleh jasa pacar sewaan. Menurutnya orang-orang seperti Chizuru itu perlu tahu tentang rasa sakit hati dan dia akan hidup dalam ketakutan orang seperti yang dialami si pelaku seumur hidup. Mendengar semua ucapan buruk tentangnya, Chizuru hanya terdiam. Namun tidak dengan Kazuya yang sangat marah Chizuru dihina di tempat umum sebab tidak semua cowok merasakan hal yang sama dengan si pelaku. Bagi Kazuya, pertemuannya dengan Chizuru adalah pertemuan terbaik dalam hidupnya. Semua pria yang pernah bertemu dengan cewek seperti Chizuru wajar akan langsung jatuh hati padanya. Namun Chizuru masih punya hati yang baik, karena soal penyesalan dan perasaan Kazuya benar-benar dipikirkan Chizuru secara serius agar Kazuya bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Setiap orang tentu mengalami masa sulit, entah Kazuya, Chizuru, atau Mami mantan pacarnya. Walau begitu, mereka semua berusaha bertahan tanpa sekalipun putus asa sampai menemukan titik terang. Pada akhirnya si pelaku hanyalah seorang pengecut yang menyalahkan orang lain. Itulah kenapa Kazuya tidak bisa menerima ucapan si pelaku yang menghina Chizuru, tanpa sedikit pun tahu perjuangan gadis itu demi menemukan kebahagiaannya. Pelaku pun ditahan, dan Chizuru berterima kasih kepada Kazuya sampai rela datang untuk menolongnya, padahal katanya dia sedang punya urusan dengan Mami. Kazuya pun bilang kalau dia tidak bisa cuma diam menahan diri melihat Chizuru diperlakukan seperti itu. Soalnya bagi Kazuya, sosok Chizuru akan selalu ia anggap pacar terbaiknya, walau ia sadar itu tidaklah nyata.
Mendengar pengakuan Kazuya, refleks Chizuru menyandarkan kepalanya tepat di pundak Kazuya. Mungkin seperti inilah bentuk perasaan Chizuru yang sebenarnya dan tidak pernah sanggup ia ungkapkan. Setelah peristiwa itu, Kazuya menjalani kehidupan kampusnya secara normal. Sekarang ia sudah bisa move on dan menerima keadaannya kalau tidak semua hal yang ia impikan itu bisa terwujud. Mami yang sebelumnya sempat melihat Kazuya yang berjuang melindungi Chizuru, jadi merasakan ada sesuatu yang spesial dari mantan pacarnya itu. Soal Ruka, ia masih bahagia menjadi pacar percobaannya Kazuya. Lalu Sumi, ia juga perlahan mulai berubah tidak pemalu lagi berkat bantuan Kazuya. Sementara Chizuru, mengenai hubungan misteriusnya dengan Kazuya akan ia biarkan seperti apa adanya. Entah seperti apa akhir hubungan mereka nanti, yang jelas sekarang Chizuru perlahan mulai bisa membuka hatinya untuk Kazuya. Cerita pun berakhir. Jangan pernah merasa sedih atas seseorang yang menyerah padamu. Kasihanilah mereka karena mereka menyerah pada seseorang yang tidak menyerah pada cintanya. Seandainya kamu cukup berani untuk mencintai seseorang, maka pastinya kamu cukup kuat untuk melupakannya. Lalu jika kamu menghabiskan terlalu lama waktu berpegang pada orang yang memperlakukanmu seperti pilihan, kamu akan kehilangan kesempatan menemukan orang yang memperlakukanmu seperti prioritas. Mungkin kamu bisa menyewa pacar, tapi bisakah kamu membeli cinta? Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.